Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita setiap detiknya senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tarbiyah kita. Kita berharap semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita untuk menjadi seorang murabbiyah, seorang pendidik yang ikhlas, yang senantiasa berada di atas petunjuk Islam, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harapannya tarbiyah yang didasari dengan keikhlasan dan juga mencontoh Nabi dalam mentarbiyah para sahabat, insya Allah akan lebih membuahkan pahala yang amat besar. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas bersama betapa pentingnya al-intibah li akhlaqit tifal. Penting bagi seorang murabbi, seorang pendidik itu memperhatikan akhlak anak, yang mana seorang pendidik itu harus punya perhatian yang amat besar terhadap akhlak anak didiknya. Sehingga apabila melihat akhlak yang mungkin kurang baik, kurang pas, maka seorang murabbi yang baik adalah akan segera meluruskannya, segera memperbaikinya, dan tidak akan menunda-nunda. Karena sebuah akhlak yang kurang baik apabila didiamkan, tidak segera diluruskan, maka akan susah untuk memperbaikinya, terutama apabila akhlak yang kurang baik ini dibawa sampai usia dewasa. Jadi sebelum melekat akhlak yang kurang baik tersebut, kita harus segera meluruskannya. Dan kemarin telah kita jelaskan bahwasannya sebagai seorang murabbi yang baik, orang tua yang baik, itu pun harus berusaha melindungi anaknya dari pengaruh akhlak yang buruk yang berasal dari teman-temannya. Sehingga ini yang harus kita perhatikan tentang akhlak anak kita, dengan harapan semoga anak didik kita tumbuh dalam keadaan berakhlak dan beradab yang mulia. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan. Setelahnya adalah berkaitan tentang al-intibahu li sihhatit tifal wa nadhafatihi wa hayatihi.
Ini ternyata Pak Ustadzah pembahasan yang sangat penting sekali, terutama kita sebagai seorang ustadzah. Beliau membawakan pembahasan al-intibah, perhatian, lisihati tifal, perhatian dengan kesehatan anak. Yang pertama, wa nadhafatihi, dan kebersihannya, wa hayatihi, dan penampilan. Menunjukkan bahwasannya tarbiyah Islamiyah itu juga sangat memperhatikan masalah kesehatan anak didik kita, kebersihannya, dan juga penampilannya. Inilah yang menunjukkan bahwasannya tarbiyah Islamiyah itu cakupannya luas. Tidak hanya mendidik akhlak saja, tidak hanya yang didik kecerdasan saja, namun Masya Allah, luasnya tarbiyah Islamiyah itu juga mencakup tentang kesehatan, kebersihan, dan penampilan anak. Karena mungkin sebagian orang tua, sebagian pendidik mungkin mungkin berpendapat, ya anak saya masih kecil, nggak apa-apa, nggak terlalu memperhatikan kebersihannya, kan masih kecil. Sebagian orang tua mungkin tidak memperhatikan penampilan anaknya, kurang memperhatikan kesehatannya. Jadi kesehatan anak itu sangatlah penting. Beliau mengatakan di sini, al-atfalu fi sinnis saghirah yakununa aradatan lil amradi aktsara min ghairihim. Kenapa kita harus memperhatikan kesehatan anak kita? Karena anak-anak pada usia dini di bawah tamyiz itu kemungkinan untuk terserang penyakit itu lebih besar daripada orang dewasa. Wahum fil waqti nafsihi ghaliban la yudrikuna bi suratin hasanatin wad'ahum as-sihi. Karena yang namanya anak-anak ya, pada masa usia mereka itu belum paham bagaimana caranya menjaga kesehatan. Sehingga ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat perhatian dengan kesehatan, dengan kebersihan dan penampilan. Bahkan ketika seorang ibu, ya kita sebagai seorang para ustadzah, sebagai seorang ibu itu sangat memperhatikan kesehatan anak sang buah hati itu sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan, berusaha mengkonsumsi berbagai macam makanan yang menyehatkan. Demikian pula sebagian dari kita mungkin ada yang ikut imunisasi. Ya meskipun para ustadzah yang dirahmati Allah, kita pun mungkin berbeda pendapat nih dalam masalah imunisasi. Sebagian kita ada yang ikut imunisasi, sebagian lagi tidak. Bahkan para asatidah pun juga berbeda pendapat apakah sebaiknya imunisasi ataukah tidak.
Entah apakah kita ikut imunisasi atau tidak, yang penting tetap perhatian dengan kesehatan anak. Kita di sini saling menghormati antara yang ikut imunisasi atau tidak. Di antara bentuk memperhatikan kesehatan anak adalah memperhatikan apa yang dimakan dan apa yang diminum. Sehingga terkadang ustazah yang terhormati Allah, terkadang kita membutuhkan ketegasan. Ketika anak, biasanya kan namanya anak TK, suka jajannya kan yang macam-macam, jajanan yang tidak menyehatkan, maka di situ kita terkadang butuh ketegasan. Jika ternyata makan ini atau minum itu nanti langsung jatuh sakit, ya, demam atau sakit yang lainnya, maka di sini bisa kita berikan perhatian, ya. Nah, jangan terlalu banyak jajan ini, nanti nggak baik bagi mungkin kecerdasan, nggak baik bagi gigi. Sehingga ustazah yang terhormati Allah, ketika kita mengajar di kelas, kita juga harus memperhatikan kebersihan anak didik kita. Alhamdulillah di sini ustazah mungkin sering mengecek kuku anak didik kita. Itu terkadang ya perlu kita cek, ya berapa hari sekali, seminggu sekali mungkin kita cek kebersihan kukunya. Belum nanti penampilan, ya penampilan juga demikian, kita cek kerapiannya. Kita tanyakan tentang tadi sudah sikat gigi atau belum. Apalagi anak usia TK yang suka makan manis-manis, yang coklat, es krim dan lain sebagainya, itu terkadang sering menjadikan giginya, ya istilahnya gigi sen. Sehingga kita sebagai orang tua yang baik itu pun juga harus membiasakan anak sejak dini untuk sikat gigi, untuk cuci tangan, untuk cuci kaki. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bukan berarti kita itu memperhatikan kesehatan anak, terus anak nggak boleh main kotor-kotoran, bukan begitu. Kita khawatir nggak seandainya si kecil main kotor-kotoran, contohnya bermain pasir. Karena di antara salah satu mainan favorit anak-anak adalah pasir. Seandainya main pasir nggak masalah, meskipun nantinya kotor bajunya. Yang penting nanti setelah main adalah dibersihkan, cuci tangan. Karena ternyata bermain pasir entah di rumah atau di pantai itu membuat si kecil bahagia. Meskipun nanti pasirnya menempel di pakaian, di tubuh, tapi ternyata banyak positifnya juga ustazah, ya. Sebagaimana sebagian ahli pernah menjelaskan bahwasannya ternyata membiarkan anak bermain di pasir, ya, sesekali, ya, ternyata itu bagus untuk perkembangan anak. Terutama bermain di pasir itu bisa melatih kemampuan motorik anak.
Jadi bukan sekedar kotor-kotoran ya, tapi ternyata membantu meningkatkan kemampuan motorik anak. Yang mana bisa kita lihat, kita perhatikan anak yang main pasir, memindahkan pasir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mungkin menggunakan skop, menggunakan truk dimasukkan ke ember, melatih kekuatan. Kemarin dahulu pernah kita bahas tentang apa? Tentang permainan yang edukatif, yang mendidik, yang melatih. Bahkan bermain pasir itu juga bisa meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak. Karena kan anak-anak TK biasanya apa? Suka untuk, kalau pasir bikin apa biasanya? Bikin rumah-rumahan, atau mungkin bikin istana, bikin gunung. Meskipun kelihatannya sepele, tapi ternyata Masya Allah membantu anak di dalam membangun imajinasinya. Demikian pula bermain pasir itu juga bisa melatih kemampuan sensorik anak. Karena nanti akan bisa melatih perbedaan tekstur, melatih indera perabanya. Bahkan juga bisa melatih konsentrasi anak. Maka di sini yang terpenting adalah di antara kita memperhatikan kebersihan anak, bukan berarti kita melarang untuk main pasir atau main tanah, main kerikil. Maka terkadang penting juga, atau kadang-kadang Ustazah, kita biarkan anak bermain di luar, bermain pasir atau kerikil di luar, pasar-pasaran. Ini lebih baik daripada setiap hari dikurung di rumah dan disetelkan HP, lihat HP terus. Maka biarkan anak itu bermain dengan alam di luar. Namun sekali lagi tetap diperhatikan tentang kebersihan dan kesehatan anak. Jangan sampai ada istilahnya, kita ketahui bahwasanya seseorang itu mungkin ada keinginan untuk anaknya banyak. Karena ini adalah sunnah Nabi, anjuran Nabi, tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah seorang wanita yang al-wadud, yang penyayang, al-walud, yang subur, yang subur sehingga bisa punya banyak anak. Karena kita yakin bahwasannya Nabi kelak akan bangga dengan banyaknya umat beliau, banyaknya umat Islam. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu tinggal yang mengatur jarak kelahiran. Tidak berarti pengen punya banyak anak terus jarak kelahirannya sangat sedikit sekali, sangat cepat sekali, sehingga terkadang menjadikan sang kakak akhirnya kehilangan perhatian, kurang kasih sayang dan lain sebagainya. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sebagai seorang pendidik itu mengabaikan masalah kebersihan dan kesehatan anak.
Ketika anak tangannya kotor, kita segera perintahkan untuk cuci tangan. Kita biasakan cuci tangan. Yang paling susah mungkin apa Ustazah? Anak mungkin usia 2 tahun, 3 tahun mungkin sering apa? Sering gigit jarinya sendiri, atau bahkan gigit kakinya sendiri. Maka di sini perlu diberikan pengertian. Sehingga harapannya Masya Allah betapa indahnya karena anak itu kan perhiasan. Sebagian kita lihat, sebagian orang ada yang anaknya Masya Allah banyak ada yang mungkin 8, 9, 10. Tapi Masya Allah anak-anaknya kelihatan apa Ustazah? Kelihatan bersih-bersih, kelihatan rapi. Istilahnya nggak diumbar saja. Sehingga jangan sampai punya banyak anak namun apa? Namun tidak diperhatikan kebersihan, kesehatan dan penampilannya. Maka di sini mu'alif rahimahullah kembali menekankan awil inayah bihi fa'alal murabbi an yatafaqqadahum wa yatahassasahum. Maka wajib atas seorang murabbi, seorang pendidik untuk memperhatikan, senantiasa memperhatikan keadaan fisik anak didiknya. Kama ya'tani bihayatihim wa mandorihim. Demikian pula selain kebersihan dan kesehatan, yang diperhatikan juga adalah penampilan. Jangan sampai ada anggapan ini anak masih kecil nggak apa-apa rambutnya acak-acakan. Kita perhatikan penampilan, kita perhatikan pakaiannya. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu pernah melihat anak-anak dari Ja'far bin Abi Thalib yang apa? Yang nakhifah, yang nakhilah, yang kurus, yang apa? Yang kurus, yang kelihatan tidak terawat. Kemudian akhirnya Nabi menegurnya. Sehingga ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk memperhatikan penampilan anak, kita terkadang miris Miris kenapa? Kita lihat sebagian orang itu sudah memakaikan pakaian yang membuka aurat. Jadi istilahnya pakaian belum jadi tapi diberikan kepada anak kecil, pakaian yang ketat. Justru seharusnya sejak kecil itu sudah kita ajarkan pakaian yang menutup aurat. Masya Allah, jika seandainya sejak kecil kita biasakan dengan berjilbab anak perempuan. Karena sebagian anak kecil, anak perempuan, anak TK, ketika keluar terus apa? Nggak pakai jilbab, malu. Malu umi, belum pakai jilbab, kelihatan rambutnya. Itu Masya Allah didikan yang bagus ditanamkan sejak kecil. Demikian pula anak laki-laki juga kita latih sejak dini apa? Celananya agar tidak isbal, tidak menutupi mata kaki meskipun masih kecil. Namun ada juga sebagian orang ustazah, saya pernah melihat sebagian ikhwah itu yang anaknya masih kecil, masih TK, tapi apa? Dicadari. Kira-kira gimana ustazah ini? Baik atau berlebihan? Jadi dulu pernah di Jember itu ada
Sebagian ikhwah itu anaknya masih kecil-kecil, masih TK, masih SD itu dicadari. Ya, kalau kita berpendapat dalam hal ini apa? Dalam hal ini kita berpendapat belum dibutuhkan. Ya. Tentunya anak kalau demikian mungkin niatnya baik, ya niatnya baik. Atau mungkin sejak bayi sudah dicadari, ada enggak? Sejak bayi baru lahir langsung dicadari nih. Tentunya di sini dibutuhkan sifat hikmah. Jadi ustadzah dalam beragama itu tidak bermodal semangat nih. Tidak hanya bermodal semangat saja menerapkan sunnah, menerapkan syariat, tapi juga apa? Harus diperhatikan bagaimana psikologi anak. Sehingga terkadang sebagian ustadz atau sebagian ya ahli dalam pendidikan terkadang juga memberikan nasihat, tidak boleh orang tua itu untuk memforsir anak terlalu berlebihan. Contohnya mentargetkan sehari bisa hafal berapa halaman, sehingga terkadang kehilangan waktu bermainnya, kehilangan keceriaannya. Sehingga ustadzah yang dirahmati Allah, terkadang kita juga mungkin berpikir ya, apakah bagus sih ustadz membiasakan anak masih kecil ya, anak usia TK nih, anak usia TK dibiasakan bangun jam 3 menghafal Quran, ya, tahajud, terus nanti subuh menghafal lagi. Tentunya ini antara anak yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ini terkadang nanti antara perasaan kasihan dengan anak, dan juga antara perasaan apa? Perasaan ya pengen anaknya itu berhasil, pengen menjadi anak yang hafid, menjadi anak yang baik. Maka ya kita harus paham ya bahwasannya tidak semua anak itu apa? Bisa seperti Musa hafid cilik ya. Terkadang sebagian anak nggak pas kalau diterapkan ya seperti apa? Seperti yang lainnya. Maka kita harus paham bagaimana kondisi anak kita masing-masing. Kita tarbiyah sesuai dengan yang cocok dengannya dan sesuai dengan tentunya dengan syariat. Wa mimma yanbaghi ayyuktana bihi aidan hay'atut tifl fi syaklihi wa libasihi. Sekali lagi yang seharusnya diperhatikan adalah penampilan anak dalam bentuknya, dalam penampilannya dan dalam pakaiannya. Fayahrisul murabbi ala jamali mandharihi. Maka seorang murabbi itu berusaha apa? Ala jamali mandharihi, penampilan yang baik, yang indah. Min haitsun nadhafah wa lubsil hasan. Ya. Ditinjau dari apa? Dari kebersihan dan pakaian. Mungkin sebagian orang tua ustadzah yang dirahmati Allah, sebagian orang tua mungkin apa? Terkadang kurang memperhatikan pakaian anak, sehingga pakaian anaknya istilahnya sudah tidak layak pakai, sudah banyak yang bolong-bolong, sudah apa? Sudah lusuh, padahal orang tua mampu untuk membelikannya. Terkadang orang tua kurang perhatian. Kenapa demikian? Karena mungkin ada anggapan apa anak ini masih kecil, nggak apa-apa sih kalau pakaiannya nggak bagus, nggak apa-apa kan masih kecil. Padahal ya seorang kepala keluarga itu ketika memberikan nafkah, makanan dan pakaian kepada anak dan istrinya, maka
berikanlah pakaian, makanan yang terbaik sebagaimana seorang ayah ya makan dan memakai pakaian. Jadi memang al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi memang harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi anak itu adalah qurratul a'yun, perhiasan dunia dan penyejuk pandangan. Kita tentunya sangat suka ketika anak terlihat rapi, masya Allah, bersih. Maka di sini adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Mungkin sebagian pendidik, mungkin ada yang fokusnya ini hafalan, fokusnya kecerdasan, fokusnya belajar anak, fokusnya ke sifat, ke akhlak. Namun terkadang masalah penampilan, masalah kebersihan, kesehatan kurang diperhatikan. Fa inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal wa nadifun yuhibbun nadhafah. Kenapa kita harus memperhatikan kebersihan dan penampilan anak? Karena Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Allah menyukai kebersihan. Sehingga ketika ada seorang sahabat bertanya, seseorang itu suka kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena tentunya tabiatnya manusia itu suka sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Yang penting adalah tetap memperhatikan kesederhanaan dan tetap memperhatikan faktornya sesuai dengan kemampuan. Wa minal hirsi 'alal jamali wa husnil hay'ah tajannubul qasati sya'ri al-gharbiyah al-gharibah allati tadullu ala fasadid daub wa raghbah fil ityani bil gharaib. Juga ustazah yang terhormati Allah, di antara bentuk perhatian dengan penampilan juga harus diperhatikan bagaimana bentuk cukuran anak didik kita. Jangan sampai mencontoh bentuk cukur rambut yang dilarang dalam syariat. Waqad kana fi ma madha hunaka qassatun tusamma bil qaza. Jadi dalam perhatian masalah penampilan, maka jangan dicukur anak laki-laki itu dengan cukuran qaza. Haitsu yuqassu juz'un min sya'ri tifli wa yutraku juz'un akhar. Yang mana qaza itu adalah dicukur sebagian dan ditinggalkan sebagian. Tentunya para ustadzah sudah paham bagaimana bentuk cukur yang qaza itu yang Nabi larang. Yang terkadang anak-anak itu cuma ikut-ikutan mungkin pemain bola ketika nonton bola ini kok idolanya cukurannya kayak gini, ikut-ikutan. Dan ini kita dapati banyak anak-anak SD yang demikian bentuk cukur rambutnya. Wa yanbaghi ayatakhayyara lahu min jayyidil libas min ghairi ayalbasahul harira awid dahab. Dan selayaknya bagi seorang murabbi, orang tua, memilihkan pakaian yang baik min ghairi ayalbasahul harira wal awid dahab,
ya, memberikan pakaian yang baik tanpa memberikan, tapi jangan diberikan apa? Pakaian dari sutra atau perhiasan. Tentunya perhiasan untuk anak laki-laki. Wa qad mana'a min dalika katsirun minas sahabah wa ahlil ilmi. Dan kebanyakan dari para sahabat dan ahli ilmu pun melarang untuk memberikan anak pakaiannya pakaian sutra. Jadi meskipun masih kecil, tetap adanya larangan tadi memakai pakaian sutra atau emas untuk anak laki-laki. Sehingga ustadzah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita harus bijak di dalam mendidik anak kita, antara kita memperhatikan kebersihan, kesehatan, penampilan, ataukah kita membiarkan anak untuk istilahnya bermain di luar. Dalam artian apa? Bermain di luar tetap harus dikontrol, tetap terkontrol. Karena sebagian anak-anak tentunya anak yang rumahnya dekat sungai, dekat apa? Dekat sawah, itu sukanya cari ikan, mancing, kotor-kotoran. Nah, terkadang hal tersebut terkadang kita berikan sesekali tidak masalah. Yang penting tetap diperhatikan kesehatannya. Dan namanya anak-anak mungkin sukanya cari ikan di sungai. Namun tetap diberikan pengertian bahwasanya terkadang itu ada hal yang berbahaya seperti ada ular atau yang lainnya. Dan tidak setiap hari mungkin setiap pulang rumah itu kotor, pakainya selalu kotor, parah sekali kotornya, tidak. Jadi para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk menanamkan pada anak kita kebersihan sejak kecil, sejak dini. Kita perhatikan bagaimana mensikat gigi, cuci tangan, potong kuku. Kalau makanan jatuh bagaimana, harus dibersihkan terlebih dahulu. Maka insya Allah apabila kita tanamkan kebersihan sejak dini, nanti insya Allah ketika dewasa akan menjadi seorang anak yang memang perhatian dengan kebersihan tubuhnya atau pakaiannya, bahkan tempat tidurnya. Demikian pula masalah kesehatan. Jadi antara kebersihan dan kesehatan itu ada hubungannya. Yang mana di antara sebab kesehatan adalah kebersihan. Maka masalah kesehatan, banyaknya penyakit, yang mana anak-anak itu rawan terkena penyakit. Maka kita perhatikan kesehatannya, diberikan gizi, nutrisi. Atau mungkin kalau kita bisa memberikan madu, madu anak, berikan susu, diperhatikan makanannya yang seimbang, yang bergizi, yang sehat. Itu termasuk tarbiyah. Tarbiyah jismiyah, badaniyah. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan penampilan. Tentunya kita merasa sangat senang, menyejukkan pandangan
ketika melihat anak-anak itu rapi, enak dipandang. Sehingga intinya Ustadzah yang terhormati Allah, setelah kemarin mu'alif itu kan menjelaskan pentingnya perhatian dengan akhlak. Terus bawahnya beliau membawakan pentingnya perhatian dengan kebersihan, kesehatan dan penampilan. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Ya, yang mencakup seluruh lini, seluruh sisi-sisi kehidupan. Sehingga al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahkan ada hadis asyrah ya min sunanil fitrah. Ada 10 hal yang disitu termasuk fitrah. Ya. Di antaranya adalah berkumur-kumur, kemudian istinsyak, ghusl barajim, natful ibti, halqul anah. Ya, dan lain sebagainya, menunjukkan Islam itu sangat perhatian dengan kebersihan. Sehingga An-nadhafatu at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, bahwasannya kebersihan itu adalah separuh keimanan. Separuh keimanan, yang mana Allah itu mencintai, innallaha yuhibbul mutatahhirina wa yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri dan orang-orang yang bertaubat. Sehingga Ustadzah yang terhormati Allah, ini tugas kita nih, selain mendidik akhlak anak kita, mendidik akidah, juga kita didik masalah kebersihan, kesehatan dan penampilan. Semoga kita bisa mengamalkannya pada anak-anak kita semua, sehingga menjadi anak-anak yang Masya Allah, yang bersih, sehat, kemudian penampilan yang menyejukkan pandangan. Demikian para ustadzah yang kita bahas pada siang hari ini. Kita buka sisi untuk diskusi. Monggo kita persilahkan. Monggo. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang penting sekali. Terutama ketika kita melihat anak didik kita yang mungkin kurang rapi. Di antara contohnya mungkin pakaiannya tidak disetrika oleh orang tua. Maka kita dalam hal ini memang perlu adanya komunikasi dengan orang tua, terutama alhamdulillah mungkin kita punya grup WA. Seandainya mungkin kita di sini kan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan masalah penampilan anak didik kita, maka di sini kita harus ada usaha untuk memberikan masukan, memberikan nasihat kepada orang tua anak didik. Jika khawatir mungkin seandainya orang tuanya itu akan tersinggung, maka bisa berupa bentuk nasihat secara umum. Bentuk nasihat secara umum tentang apa? Tentang anak.
Mungkin bisa lewat grup WA wali murid, berupa himbauan ataupun nasihat yang intinya menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya dengan masalah penampilan. Meskipun masih anak-anak juga harus diperhatikan penampilannya. Jadi bisa nasihat secara umum, karena kita paham juga mungkin orang tua kalau mungkin diberikan nasihat, ya Pak anaknya nggak begini penampilannya, mungkin ada yang nggak mau menerima. Meskipun kita berusaha berusaha menyampaikannya dengan bahasa yang halus, terutama kalau bahasa WA, bahasa WA itu secara pribadi terkadang seseorang yang baca itu salah persepsi. Jadi bisa ustadzah yang terhormati Allah bisa nasihat secara umum, secara mungkin berskala tiap hari apa gitu, minta secara umum wali santri untuk diperhatikan, mungkin wali murid diperhatikan kukunya, juga penampilan pakaiannya, disetrika atau yang lain sebagainya. Dan juga mungkin bisa kita sebagai lembaga sekolah bisa tentunya ada penilaian tentang kebersihan ataupun kerapian. Sebagaimana kan biasanya ada di rapat, di rapat itu kan ada tentang kelakuan dan kerapian, kebersihan. Nah di situ bisa bisa kita kasih nilai. Kita kasih nilai di situ, kita jelaskan kenapa kok nilainya mungkin C, karena titik-titik ini anak ini ya pakaiannya sering tidak rapi, ya. Dan nanti harapannya dibaca oleh orang tua. Dan seharusnya orang tua senang ketika melihat seperti ini, menunjukkan bahwasannya ya pendidik ustadzah perhatian dengan anaknya. Sehingga kita berusaha untuk ya memberikan nasihat masukan dengan cara yang hikmah, bisa nasihat umum atau nasihat pribadi, yang penting dengan bahasa yang halus, yang bijaksana, atau dengan cara tadi penilaian dan lain sebagainya. Ya masya Allah, pertanyaan yang penting sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih. Sebenarnya punya uang tapi nggak tahu kan kok nggak usah beli baju banyak seperti itu gitu loh. Kayak gitu tuh gimana untuk orang tua itu hukumnya apa, dia dosa apa tuh oleh terhadap anak atau gimana? Ya. Tentunya di sini masya Allah pertanyaan yang bagus sekali, yang sangat penting. Ketika orang tua yang sebenarnya mampu, namun tidak memberikan nafkah berupa pakaian dengan pakaian yang layak, tentunya ini bisa kita hukumi sebuah kezaliman. Jika seandainya Jika seandainya dia sebagai orang tua itu perhatian dengan pakaiannya, dia sendiri membelikan untuk dirinya itu pakaian yang bagus, sedangkan anaknya tidak. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak adil, bisa terjerumus ke dalam kezaliman. Dan terkadang memang ada perasaan seperti ini, ini masih anak kecil, nggak apa-apa kan, dia nggak paham tentang penampilan. Jadi anak saya itu kalau saya pakaian yang bolong, yang sudah lusuh itu nggak masalah Ustadz. Ya namanya anak kecil, pakaian kotor aja dipakai lagi. Tapi di sini yang penting kita
laksanakan sabda Nabi SAW dalam memberikan makanan, dalam memberikan nafkah pakaian. Kita berusaha semaksimal mungkin sebagaimana yang kita makan, sebagaimana yang kita pakai. Ya kecuali kalau memang orang tua mungkin kurang mampu, kita maklum, ini beda lagi. Jadi di sini Ustazah, kita harus bisa membedakan mana yang boros dan mana yang sederhana dan mana yang dikatakan zuhud gitu nggih. Jadi zuhud itu tidak berarti pakaiannya pakaiannya sedikit atau pakaiannya mungkin itu saja, enggak. Jadi pakaian yang baik, yang layak itu tidak menafikan kezuhudan. Ya tadi Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan dan Allah itu mencintai keindahan. Bahkan Ustazah yang dihormati Allah, innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi. Allah itu Allah itu suka, cinta dengan seorang hamba, menyukai seorang hamba yang menampakkan nikmatnya, menampakkan nikmat yang telah Allah berikan dalam bentuk mungkin pakaian. Jadi tampakkanlah ini ya nikmat yang telah Allah berikan. Jadi Ustazah yang terhormati Allah, makanya di sini kita bisa bisa harus bersikap hikmah bijaksana. Contoh masalah pakaian Kalau bagi seseorang mungkin kalau sebulan contoh saja mungkin gajinya 3 juta sebulan. Tapi kalau membelikan pakaian anak seharga 1 juta, itu namanya Namanya pemborosan, namanya tidak hikmah. Berbeda mungkin Berbeda dengan mungkin orang tua yang penghasilannya mungkin sebulan mungkin ratusan juta. Mungkin kita katakan ya berbeda seandainya keadaannya dengan yang pertama tadi. Mungkin dia menganggap membeli baju pakaian harga 1 juta itu hal yang biasa, sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ekonominya. Yang penting adalah bijak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi itu yang kita perhatikan. Yang penting kita dalam masalah ini masalah pakaian itu bersikap pertengahan. Rasulullah saja itu punya pakaian bagus pakaian bagus ketika khusus bertemu dengan para pembesar, para tokoh. Sehingga para ustadzah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sekali lagi yang penting kita berusaha untuk memperhatikannya sebaik mungkin, tentunya sesuai dengan kemampuan. Dan terkadang kita kadang kita memaklumi mungkin karena mungkin kita husnudzon, kok anak Ustadz si fulan kok kelihatannya kelihatannya nggak terurus, anaknya kotor-kotor nyuwun sewu anaknya mungkin kotor, tidak terurus, atau mungkin pakainya nggak terurus. Kok beda dengan Ustadz si fulan yang anaknya juga sama-sama banyak, tapi masya Allah terurus, rapi, bersih. Jadi pakaian itu meskipun nggak bagus, nggak terlalu bagus, yang penting Yang penting rapi, bersih, disetrika, itu sudah masya Allah menyejukkan pandangan kita. Sehingga di tengah sesibuk apapun orang tua, tetap memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan penampilan anak. Semoga kita bisa mengamalkannya dan bijak dalam hal ini, tetap perhatian dalam masalah ini.
Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya. Demikian para ustadzah yang dirahmati Allah. Kita cukupkan. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.